Halo semuanya, kembali lagi pada video saya. Pada video kali ini, kita akan sama-sama belajar tentang standar proses dan penilaian kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum merdeka. Kenalkan, nama saya Clara Intan, NPM 5021086, mata kuliah telah kurikulum dari kelas 4C. Baiklah, yang pertama yaitu standar proses pembelajaran dideskripsikan sebagai berikut. Yang pertama, proses pembelajaran diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, serta memotivasi siswa. Kemudian yang kedua, dalam proses pembelajaran, pendidik memberikan keteladanan. Yang terakhir, setiap tahun, pendidik melakukan perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan pengawasan pembelajaran untuk terlaksananya pembelajaran yang efektif serta efisien. Standar penilaian pendidikan merupakan kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen. Penilaian hasil belajar peserta didik dapat digunakan sebagai dasar penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar. Kemudian, standar penilaian kurikulum 2013. Yang pertama, penilaian pencapaian kompetensi pengetahuan yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan yang dilakukan secara berimbang sehingga dapat digunakan untuk menentukan posisi relatif setiap peserta didik terhadap standar yang ditetapkan. Kemudian yang kedua, penilaian pencapaian kompetensi sikap. Kegunaan utamanya penilaian sikap ini adalah sebagai bagian dari pembelajaran ialah refleksi atau cerminan, pemahaman, dan kemajuan sikap peserta didik secara individual. Kemudian, yang ketiga, penilaian pencapaian kompetensi keterampilan merupakan penilaian yang dilakukan kepada peserta didik untuk menilai sejauh mana pencapaian standar kompetensi lulus, kompetensi inti, dan kompetensi dasar. Ranah keterampilan dapat diperoleh melalui aktivitas mengamati, bertanya, mencoba, menalar, menyaji, dan menciptakan suatu hal yang baru. Kemudian, standar proses penilaian dalam kurikulum darurat. Dalam putusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 719 tahun 2020, penerapan kurikulum darurat harus memperhatikan prinsip aktif, relasi yang sehat atau pihak yang terlibat, inklusif keberagaman budaya, berorientasi sosial, sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan peserta didik, serta menyenangkan. Evaluasi pada pembelajaran kurikulum darurat ini yaitu meliputi aspek kognitif atau pengetahuan, kemudian aspek afektif atau sikap, dan yang terakhir adalah aspek psikomotorik atau keterampilan. Oke, pada slide pembahasan terakhir yaitu tentang standar proses dan penilaian kurikulum merdeka atau KURMA. Standar proses meliputi yang pertama yaitu perencanaan pembelajaran, kemudian pelaksanaan pembelajaran, dan yang terakhir penilaian proses pembelajaran. Penilaian hasil belajar peserta didik pada kurikulum merdeka ini sesuai dengan tujuan penilaian secara berkeadilan, objektif, dan edukatif. Hal ini bertujuan agar mampu menciptakan generasi yang berkualitas. Baiklah, itu tadi penjelasan singkat dari saya. Semoga bisa dimengerti. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!